Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan melanjutkan pemaparan materi tentang perhitungan manual asimetris kuantum. Sebelumnya, perkenalkan saya Safani Saleh Rizky dengan NIM 2201808. Perkenalkan, nama saya Ainun Marzia dengan NIM 2201824. Saya Aisyah Nur Hikmah dengan NIM 2201834. Saya Arif dengan NIM 138. Saya Abdi dengan NIM 48 148. Saya Raihan Muzafi dengan NIM 142. Baik, langsung saja. Di sini kami akan memaparkan perhitungan manual proses enkripsi asimetris kuantum menggunakan BB84 plus XOR. Mungkin selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Baik, kita masuk ke slide pertama. Di sini kita masuk ke pendahuluan, apa itu BB84 dan XOR. BB84 adalah protokol kuantum pertama yang memungkinkan dua pihak membuat kunci rahasia bersama atau quantum key distribution. XOR atau exclusive OR adalah algoritma sederhana untuk enkripsi dan deskripsi berdasarkan operasi logika biner. Gabungan keduanya menghasilkan sistem enkripsi satu arah yang aman dan resisten terhadap penyadapan karena kuncinya dibentuk berdasarkan hukum fisika kuantum. Kemudian di sini ada langkah pertamanya yaitu melakukan konversi teks ke bit. Contoh kata yang akan kita gunakan adalah hello. Komputer menyimpan data dalam bentuk bit seperti 0 dan 1. Setiap huruf dikonversi ke 8 bit mengikuti pada tabel ASCII. Contohnya itu ASCII 104 yaitu 011 0 1000. Kemudian untuk huruf E dia ASCII 101 dengan bit 01100101. Kemudian ada huruf L ASCII 108 yaitu bitnya 01111100. L juga sama dan huruf O ASCII 11 yaitu 01101111. Hasilnya gabungan semua yaitu 5 dikali 8 sama dengan 40 bit. 5x8. Nah, kemudian langkah 2, Alice menghasilkan bit dan basis.
Bit alis representasi partikel kuantum atau qubit hasil acakan sistem. Basis alis, cara alis mengatur qubit untuk dikirim bisa plus basis standar atau X basis diagonal. Prinsip kuantum. Jika pengukuran menggunakan basis yang sama, hasilnya akurat. Nah, di sini ada contoh alis bit acak dan alis basis acak. Langkah ketiga, Bob memilih basis dan mengukur. Bob menerima qubit dari alis dan mengukur berdasarkan basis pilihannya sendiri, plus atau X. Jika basis Bob sama dengan alis, maka bit yang diukur sama dengan bit asli alis. Jika berbeda, hasilnya acak. Nah, contoh Bob basis plus X plus jika cocok di posisi 0, 1, 5, 9, dan lain, Bob dapat bit yang benar. Jika alis basis dan Bob basis sama atau cocok, maka alis bit akan diambil untuk menjadi shifted key pada tabel berikut adalah contohnya. Nah, di sini perhitungannya tetap dilakukan hingga bit terakhir yaitu 40 total bit dan basis. Nah, kemudian ini adalah bentuk perhitungan tabel keseluruhannya. Nah, kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya. Ya, langkah 4, enkripsi dengan XOR. Total shift key yang didapatkan adalah 26 bit. Dengan menggunakan NP resize, maka shift key akan diatur ulang dari bit awal agar menjadi 40 bit. Untuk pencocokan XOR 40 bit, maka diharuskan untuk message bit diambil dari kata hello yang telah diubah ke dalam bentuk bit menggunakan tabel ASCII di awal tadi. Nah, ini nggak bisa nih. Iya, apa pada bukan kita aja. Nah, kemudian message bits akan dicocokkan dengan key yang telah di resize tadi. Jika bit sama, maka akan mendapatkan hasil 0. Dan jika bit berbeda, maka akan mendapatkan hasil 1. Nah, langkah kelima, encode ciphertext atau pengubahan bit ke format teks. Tujuan langkah ini mengubah data inskripsi yang berupa bit biner, yaitu angka 0 dan 1 menjadi format teks agar bisa disimpan di file atau database, bisa ditransmisikan melalui jaringan, tidak menyebabkan kerusakan data saat diproses di sistem komputer modern. Bit hasil XOR ibarat bahasa mesin sangat sulit dibaca langsung oleh manusia atau dikirim lewat email ataupun web. Jadi kita bisa mengemas bit tersebut seperti membungkus barang dengan kardus lalu memberi label dalam bentuk teks. Ini disebut base 64 encoding. Kemudian ini ada proses teknis, yaitu yang pertama itu hasil sort 40 bit. Misalnya hasil sort 40 bit tadi diubah ke kayak dipotong gitu, 8 bit. Jadi ada total 5 bit. Terus yang ketiga itu ada encode ke base 64. Bit akan diubah menjadi beberapa bit jadi string text random yang dibuat oleh sistem seperti contoh itu ada 4 AIMLS atau 7A8 garis miring GH. Kenapa bentuknya aneh atau bentuknya itu alfanumerik? Karena base 64 itu hanya menggunakan karakter teks aman dari A sampai Z, huruf besar, huruf kecil, 0 sampai 9, plus, dan
lambang-lambang lainnya. Terus tidak mengandung karakter khusus atau simbol aneh. Itulah kenapa aman dikirim lewat internet, API, atau file. Hasil akhirnya adalah ciphertext berupa teks alfanumerik yang tidak bisa dibaca langsung oleh manusia. Teks tersebut adalah output random yang dibuat otomatis oleh sistem dan hanya bisa dibaca oleh sistem untuk keamanan yang lebih terjamin. Terus ada proses deskripsi. Tujuannya itu untuk mengembalikan pesan transkripsi atau ciphertext ke bentuk semula, plain text, misalnya hello tadi, menggunakan kunci kuantum hasil BB84 yang sama seperti saat enkripsi. Terus bagaimana prosesnya? Ya, itu yang pertama di code dari base 64 ke bit. Ciphertext yang sebelumnya berbentuk teks, misalnya kita ambil yang 7A8 garis miring GH, di decode kembali menggunakan algoritma base 64 decoding. Hasilnya itu berupa array bit 0 dan 1 sebanyak 40. Terus yang kedua itu ambil kunci kuantum yang sama. Gunakan kembali shifted key dari proses BB84 yang telah di-resize ke 40 bit tadi. Pentingnya itu kunci harus identik dengan yang digunakan saat enkripsi. Kalau berbeda, bisa gagal. Next. Nah, berikut ini tabel deskripsi SOR ulangnya. Hasil SOR ulang sama dengan bit pesan asli. Hasil dari SOR-nya adalah bit berjumlah 40. Kemudian potong hasil SOR per 8 bit dan ubah ke karakter ASCII. Maka hasil akan membentuk kembali teks asli. Hasil itu kayak 8 bit yang dipotong tadi dari 40 itu jadi ada 5. Kemudian diubah ke dalam bentuk tabel ASCII. Maka akan menemukan hasil hello. Bit hasil deskripsi berhasil dikonversi ke karakter ASCII dan membentuk kembali teks asli, yaitu hello tadi. Selanjutnya kesimpulan. BB84 adalah protokol kuantum yang memungkinkan dua pihak, yaitu Alice dan Bob, membuat kunci rahasia bersama berdasarkan prinsip fisika kuantum. Selanjutnya, melalui proses pemilihan basis acak dan pengukuran qubit, Alice dan Bob menghasilkan shifted key hanya dari bit dengan basis yang cocok. Kata hello dikonversi ke 40 bit ASCII, kemudian dienkripsi menggunakan operasi SOR dengan kunci kuantum tersebut. Hasil XOR diencode ke format base 64 sehingga menghasilkan ciphertext berbentuk teks yang aman untuk disimpan dan atau dikirim. Proses deskripsi dilakukan dengan cara XOR ulang ciphertext dengan kunci yang sama. Lalu bit hasilnya dikonversi kembali menjadi karakter ASCII. Proses berhasil membuktikan bahwa pesan asli hello dapat dikembalikan secara utuh dan akurat, hanya jika penerima memiliki kunci kuantum yang tepat. Saya kembalikan ke moderator. Baik, sekian yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.